Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Khairunisa dari Prodi D3 Keperawatan, mahasiswi Politeknik Asia Sumatera Barat dengan nomor NIM 2014 40 10 745. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang korupsi dan gratifikasi. Apa itu korupsi dan gratifikasi? Pengertian dari korupsi itu sendiri adalah suatu perilaku, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak bermoral yang melanggar dari kesucian, yang menyangkut jabatan, instansi, aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, serta perbuatan curang yang hanya menguntungkan diri sendiri. Selanjutnya, bentuk dari korupsi itu sendiri adalah yang pertama, suap menyuap, yang kedua, penggelapan dalam jabatan, yang ketiga, pemerasan, yang keempat, perbuatan curang, yang kelima, gratifikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gratifikasi. Apa sih gratifikasi itu? Baiklah, saya akan menjelaskan. Pengertian gratifikasi yaitu sebuah pemberian yang diberikan atau diperoleh suatu bantuan atau keuntungan. Bentuk dari gratifikasi itu sendiri adalah yang pertama, gratifikasi positif, yang artinya pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk tanda terima kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Baiklah, yang kedua yaitu gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian jenis ini telah jadi budaya di kalangan birokrat atau pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Namun, secara perspektif, gratifikasi tidak selalu mempunyai arti yang jelek. Harus dilihat dari tujuan dari kepentingan gratifikasi tersebut. Akan tetapi, dalam dunia praktiknya, seseorang memberikan sesuatu yang tidak mungkin dapat dihindari tanpa adanya pamrih. Contoh dari gratifikasi adalah yang pertama, pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu. Yang kedua, cindramata yang telah diberikan kepada guru setelah pemberian rapor. Yang ketiga, pemungutan liar di jalan raya karena tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat yaitu pengurusan KTP atau SIM yang dipercepat karena diberi uang tambahan. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, sikap tamak manusia. Yang kedua, moral yang lemah. Yang ketiga, dipengaruhi oleh gaya hidup yang mewah. Yang keempat, tidak mau bekerja atau malas. Yang kelima, kurangnya keteladanan dan kepemimpinan bangsa yang elit. Yang keenam yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika seseorang. Dampak ditimbulkan dari korupsi tersebut yaitu yang pertama, di bidang ekonomi, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Yang keempat, menurunnya pendapatan negara. Yang kelima, meningkatnya hutang negara. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.